Oke, baik, terima kasih teman-teman sudah membersamai sampai hari ini, hari terakhir kita di Swiss. Jadi kemarin seperti kita ketahui bersama, Bapak Presiden hadir di Davos untuk menghadiri dua event yang kami kira cukup strategis. Yang pertama adalah penandatanganan charter dari Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang merupakan bagian dari proses yang selama ini sudah kita lakukan dalam rangka menyelesaikan konflik, mencapai perdamaian dan menyelesaikan konflik serta rehabilitasi pasca konflik di Palestina, di Gaza pada khususnya. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa ini merupakan bagian dari pertemuan-pertemuan antara beberapa negara Islam dan beberapa negara yang penduduknya mayoritas Islam tentang situasi yang terjadi di Palestina, dan waktu itu kita mencapai suatu kesepakatan untuk juga melibatkan dunia internasional dalam proses ini untuk benar-benar bisa mencapai satu perdamaian yang sifatnya permanen di Gaza. Dan pertemuan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pertemuan di Mesir, di Sharm el Sheikh, yang kemudian kemarin ditandatanganilah charter dari apa yang disebut dengan Board of Peace. Sebenarnya Board of Peace ini merupakan suatu badan internasional, ya, sekarang resmi jadi badan internasional yang bertugas untuk memonitor administrasi, stabilisasi, dan juga upaya-upaya rehabilitasi di Gaza pada khususnya dan di Palestina. Indonesia memandang bahwa karena kita juga merupakan bagian dari negara-negara yang sejak awal ikut dalam proses ini, memandang bahwa Indonesia perlu untuk ikut bergabung. Dan terus terang saja perlu disampaikan bahwa prosesnya ini juga agak cepat. Dalam beberapa hari yang lalu penandatanganan piagam ini dilakukan dan Bapak Presiden memutuskan Indonesia untuk bergabung dengan berbagai pertimbangan. Yang pertama, tentu saja kita sejak awal merupakan negara yang peduli pada perdamaian, pada stabilitas internasional, dan khususnya pada situasi yang terjadi di Palestina. Karena Board of Peace ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai perdamaian tersebut, maka kita harus ada di dalamnya. Dan ini juga kita lakukan konsultasi dengan negara-negara yang kita sebut dengan Group of New York. Ada beberapa kali pertemuan, sebenarnya banyak percakapan, kemudian dialog yang terjadi, kemudian pertimbangan-pertimbangan, dan 2 hari sebelum penandatanganan kemarin semuanya bersepakat untuk ikut bergabung bersama Joint of Peace, bersama Board of Peace. Negara-negara tersebut antara lain adalah Saudi Arabia, kemudian Persatuan Emirat Arab, Qatar, kemudian Jordan, Turki, Pakistan, dan Indonesia tentu saja. Mesir juga ada di situ. Jadi semuanya bersepakat. Kemudian kita meyakini bahwa Board of Peace ini adalah sebuah langkah yang konkret setelah sekian lama untuk bisa mencapai apa yang kita harapkan di Palestina. Tentu saja kehadiran semua negara-negara ini di dalam Board of Peace tersebut untuk bisa terus mengawal, kemudian memastikan bahwa upaya yang dilakukan oleh Board of Peace ini tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan tetap tercapainya solusi dua negara. Dan
Karena ada pertanyaan saya juga harus jawab, apakah ini akan menggantikan PBB? Tentu saja tidak. Kemarin juga disampaikan bahwa badan ini tidak ditujukan untuk menggantikan PBB. Ini adalah suatu badan internasional yang merupakan yang lahir dari kepedulian untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas khususnya di Gaza. Karena itu upaya-upaya ini kita harus ikut. Indonesia memutuskan untuk bergabung. Dan acara yang berikutnya adalah special address oleh Presiden Prabowo Subianto. Kemarin sudah kita saksikan juga sama-sama, yang pada intinya beliau menyampaikan, memaparkan arah kebijakan ekonomi Indonesia, hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama kurang lebih 15 bulan. Disampaikan bahwa upaya-upaya yang kita lakukan meliputi reformasi struktural, kemudian perbaikan-perbaikan governance, termasuk penertiban hal-hal yang irreguler selama ini dan ilegal, kemudian meningkatkan efisiensi dari pemerintahan itu sendiri. Dan beliau juga menyampaikan program-program yang dilakukan pemerintah di bidang investasi sumber daya manusia. Karena tanpa sumber daya manusia yang berkualitas, apa yang kita inginkan dan kita cita-citakan bagi bangsa kita itu tidak akan terwujud. Dan dari beberapa respon yang kami dapatkan, dunia internasional menyambut baik pidato tersebut. Kemudian juga saya kira ini membuat posisi Indonesia saat ini di dunia internasional berada di dalam satu tingkat yang saya kira jauh lebih tinggi. Kita ada bersama-sama dengan negara-negara lain yang dan menjadi negara yang diperhitungkan di dalam percaturan politik internasional. Saya kira itu saja. Pertanyaan? Dengan bergabungnya Indonesia ke BOP ini, apakah artinya Indonesia juga memiliki posisi yang lebih kuat untuk mendorong solusi diplomatik, misalnya daripada hanya misalnya mengecam dari luar forum gitu? Saya kira iya, itu salah satu alasan juga ya kita masuk ke dalam untuk bisa mempengaruhi, untuk bisa memberikan masukan, saran, pertimbangan, dan seperti saya sampaikan tadi, memastikan semua arahnya itu tercapai, kemerdekaan Palestina tercapai, kemudian solusi dua negara ini benar-benar bisa terwujud. Dan kemarin juga kita saksikan bahwa sesuai dengan apa yang menjadi peace proposal dari Presiden Trump, bahwa akan ada satu badan teknokratik ya, sifatnya teknokratik dari pihak Palestina. Kemarin juga sudah disampaikan juga, sudah ada. Jadi, kita akan terus melakukan upaya-upaya seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Kita harus memberikan perdamaian satu kesempatan, dan ini adalah sebuah kesempatan yang realistis karena tidak ada alternatif lain. Kalau selama ini banyak negara menyampaikan kecaman, menyampaikan statement, tetapi saya kira kehadiran Board of Peace ini dan langkah-langkah yang akan dilakukan ke depan itu merupakan sesuatu yang tangible sifatnya dalam rangka mencapai kemerdekaan Palestina. Mas Yugi, kalau agenda Bapak yang ke setelah ini Paris itu akan terbuka nggak Mas? Itu nggak terbuka. Oh, nggak terbuka. Kalau menanyakan soal Beliau memenuhi undangan Presiden Macron. pembicaraan terkait apa? Tidak. Kalau sikap Indonesia soal ini boleh nggak masuk konflik Amerika Serikat yang mau invasi Greenland, sikap Indonesia Intinya kita ada dalam posisi non-aligned. Kita sadar bahwa dunia sekarang sangat dinamis situasinya, namun kita juga harus ingat bahwa ada kepentingan nasional yang harus kita jaga. Oleh karena itu kita selalu berpandangan bahwa apapun yang kita lakukan kita harus berpijak pada kepentingan nasional kita. Kita mengharapkan perdamaian,
Kita mengharapkan stabilitas seperti yang disampaikan juga kemarin oleh Bapak Presiden bahwa tanpa stabilitas, tanpa perdamaian tidak mungkin mencapai suatu keadaan yang di mana dunia ini makmur, di mana masyarakatnya makmur. Jadi saya kira itu yang menjadi posisi kita. Sudah? Oke, makasih. Thank you teman-teman. Ya, makasih nih. Mau lagi Mas Udi? Kalau ini lebih ke penasaran sih, kayak Indonesia kan kalau nggak salah the only Southeast Asian country yang masuk Board of Peace kan. Ada Vietnam. Oh, Vietnam. Vietnam ikut tapi nggak ikut. Tanda tangan Oh, kemarin. nggak ikut. Jadi kita itu sebagai founding members. Yang kemarin 20 tanda tangan itu founding members. Kita kan tapi maksudnya di Southeast Asia dan Malaysia juga yang dia lokal dalam peace gitu. Kalau itu memang tidak ada invitation ke Malaysia atau Dari informasi yang saya dapat, ada 60 undangan yang disampaikan oleh Presiden Trump, tapi tidak diberi detail siapa-siapa saja. Dan dari 60 tersebut, yang 20 kemarin yang sebagai early responder dianggap sebagai founding members yang minta untuk tanda tangan. Memang ada 2 undangan, satu undangan untuk join Board of Peace dan ada juga undangan untuk ikut penandatanganan. Dan yang dipersyaratkan kemarin itu sebenarnya yang ikut penandatanganan adalah orang yang adalah negara yang setuju untuk bergabung. Tapi sebenarnya listnya cukup banyak kemarin, cuma karena tidak semuanya bisa hadir pada saat penandatanganan, jadi yang 20 inilah yang jadi founding members.